Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fabio Ismail, eh, dari kelas A Teknik Informatika angkatan 2024 dengan NIM 12470505080. Nah, saya sebagai tugas di pertemuan ke-6 mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, saya akan membuat video yang menjelaskan tentang quick short. Nah, apa sih quick short itu? Nah, quick short itu adalah salah satu metode shorting atau pengurutan nilai, data nilai pada data yang menggunakan uh, metode divide and conquer gitu. Jadi akan dipisahkan lalu di conquer itu dikuasai. Kalau di sini di shortingnya diurutkan. Nah, uh, mungkin ini. Nah, nanti kita itu akan implementasikan quicksort itu ya biasanya pada array. Nah, di sini mungkin di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Nah, misal ini kita memiliki array dengan data yang memiliki nilai segini. Ini array 0, 1, 2 sampai terakhir. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengambil dulu yang disebut pivot. Nah, apa pivot? Pivot itu, nah pivot itu adalah eh, nilai pembanding yang nanti akan dijadikan perbandingan apakah angka ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, nanti kita bandingkannya sama pivot. Nah, misal pivot itu bebas ya ngambilnya, tapi kita coba ngambil yang biasanya itu di tengah. Nah, jadi kini kita coba ngambil di 8 ya. Walaupun ini kan tengahnya kalau genap ini bingung ya gimana, tapi ini bisa milih sih. Itu 8. Nah, kita coba 8. Nah, jadi nanti ini yang di di kiri itu akan membandingkan dengan 8 dengan urutan 2 ke 8, 5 ke 8, 6 ke 8, lalu 1 ke 8. Nah, sedangkan yang di kanan itu akan dari sini, dari yang paling kanan ke 8, 10 ke 8, 9 ke 8, lalu 7 ke 8. Nah, mungkin kita mulai saja shortingnya. Nah, jadi nanti setelah dibandingkan tuh angka yang lebih besar daripada angka yang lebih kecil daripada 8 itu akan pindah ke kiri, dan sedangkan angka yang lebih besar daripada 8 atau daripada pivot itu akan pindah ke kanan. Nah, setelah array ini dilakukan shorting, maka akan jadi ini, akan hasilnya bakal seperti ini. Bukan shorting ya, mungkin partisi dulu ya ini. Untuk partisi lalu dilakukan shorting, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini 7 ya pindah, karena 7 itu lebih kecil daripada 8, maka pindah ke sebelah kirinya pivot. Nah, setelah gini kan masih belum ngurut nih, masih berantakan. Nah, maka akan di-divide atau dipisahkan. Nah, nanti kita akan memisahkan jadi 2 nih. Karena ini 8 udah disorot, pasti udah di tempatnya. Maka kita akan 2 nih, 9, 10 ini kiri sama kanannya bakal dipisah lagi. Nah, jadi gimana cara kita ngurutinnya ini? Nah, kita ambil lagi nilai tengahnya. Nah, kita ngambil nilainya ini di sini 6 ya. Nah, kalau shorting ini udah beres ya, hasilnya bakal tetap sama. Nah, shorting yang ini kita ngambil dari 6. Nah, seperti tadi, sama rule-nya sama seperti tadi. Yang lebih kecil akan pindah ke kiri pivot, dan yang lebih besar akan pindah ke kanan pivot. Nah, ini yang 2 karena lebih kecil tidak akan pindah. 5 tidak akan pindah. Dan 1 itu akan pindah ke sini, dan 7 tidak akan pindah karena memang sudah benar. Nah, mungkin ini saya salah ya. Ini kita hapus lagi. Ini kita ngambilnya 6. Maka ini harusnya 1, 2. Nah, hasilnya nanti ke bawah akan seperti ini. Salah ya. Ini harusnya tetap 5-nya tetap di sini, satunya pindah ke sini. Nah, ini kan kita tambah lagi tabelnya, insert ke bawah. Nah, berarti ini kita pisahkan lagi nih,
kanan sama kirinya pivot. Kanannya pivot, kiri sama kanannya ya, ini kirinya pivot ini masih belum ngurut kan. Lalu kanannya itu sisa 7. Nah, berarti ini sudah ya, ambilnya 1. Nah, berarti kita shorting lagi. Misalnya kita ngambil apa ya di sini, biar langsung beres, kita ngambil misalnya kita ngambil gak bakal beres ya, ini bakal beres dulu. Berarti kita ngambil 5 aja yang tengah lagi. Nah, jadi kita ngambil 5, yang kiri, yang kecil bakal ke belakang, bakal ke kiri, yang besar bakal ke kanan. Berarti ini ini dibalik, berarti ini 5, ini 1, lalu ini 2. Ke bawahnya itu bakal tetap sama, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita tambahkan lah, berarti kita tambah lagi tabelnya, insert ke bawah, sini, insert ke bawah. Nah, ini tinggal kita shortingin ya, yang di sebelah kirinya pivot. Ini sudah, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti udah nih, udah kesortir. Mungkin seperti itu ya buat contoh sama penjelasannya. Nah, berarti kita sekarang ke codingannya. Nah, ini ada codingan yang saya ambil dari buku yang bukan buku ya, materi yang kemarin dijelaskan di pertemuan 6, tapi ya saya ganti variabelnya ke bahasa Indonesia, lalu ini menggunakan while. Mungkin ya sama-sama saja sih, cuman ini biar agak beda dikit, jadi ditukar ke while. Nah, mungkin ya pertamanya ini void swap. Jadi void ini buat nuker ya, int time itu ya buat temporary. Jadi sementara buat nukerin ini aja, A dan B. Terus ini ya dikasih tanda dan biar nilainya itu bisa masuklah ke main. Lalu di partisi, nah ini kita partisi yang misah-misahin tadi, yang mindah-mindahin maksudnya, yang misahin sama mindahin. Pivot, nah ini pivot kita di array yang tinggi, yang high, berarti di sebelah kanan yang terbesar dulu. Nah, int kiri itu sama dengan ya yang rendah, yang sama rendah. Nah, kanan sama dengan high min 1, iya benar. Berarti variabel yang kanan iya sama dengan tinggi min 1, pivot min 1. Nah, jadi ini while true ya, berarti bakal langsung ke run sebelum di break. Nah, jadi ini ada ya, ada 2 partisi. Nah, jadi yang pertama tuh jika yang di kiri itu lebih kecil daripada yang kanan, dan array kiri lebih kecil daripada pivot, nah maka akan gerak ke kiri. Sedangkan kalau yang kedua nih, kanan lebih besar daripada kiri dan array kanan lebih besar juga daripada pivot, nah maka akan gerak kanan. Nah, ini berarti udah beres kalau kiri sama kanannya itu udah. Jadi kalau kirinya udah lebih besar daripada kanan, nah berarti bakal keluar dari while. Nah, udah keluar dari tapi kalau belum, maka bakal langsung di swap array kiri sama array kanannya. Iya, ini bakal dimin biar bisa pindah ya ke selanjutnya. Nah, lalu di swap, terakhirnya bakal di swap kiri ke tinggi, jadi array kiri atau array ya yang di kiri nih, yang di sini yang udah di plus, ini bakal jadi pivot baru dipindahin. Nah, returnnya kiri yang udah jadi pivot. Nah, ini buat void quick short ya, ini utamanya ya, ini yang utamanya shorting di sini. Kalau
rendah lebih kecil dari berarti kan rendah tuh kiri ya, kiri lebih kecil daripada pivot. Maka ini kita manggil partition array. Yang ini nih bakal dipartisi, dipisah-pisah. Nah, lalu ini bakal manggil dirinya sendiri ya, yang diisi ini bakal diisi sama array. Terus arraynya ya yang ini nanti bakal diisinya nanti di sini ya, jumlahnya di sini bakal diisi array rendah. Nah, nanti bakalnya dari rendah ke p-1. Nah, apa itu p? P itu apa ya, nilai partition itu bakal di min 1. Jadi dari rendah, dari kiri ke pi. Nah, lalu kalau yang kedua ini bakal dari pi plus 1 ke tinggi ngurutnya. Ini buat masukin arraynya. Nah, ini print ya, print buat munculin ya. Nanti ini bakal nah di mainnya nih berarti kita tinggal masukin arraynya. Ini bebas ya, arraynya mau segimana. Lalu intn n tuh ya jumlah array. Nah, ini biasanya pakai size of tuh jadi jumlah byte pada array, pada semua array ini berapa itu bakal dijumlahin. Biasanya 4 ya, 4 nih, berarti 1 int itu 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kali 4 tuh 32. Nah, 32 ini bakal dibagi lagi sama 4. Nah, jadi kan bakal langsung ketahuan ini berapa nih jumlahnya, jumlah arraynya ya, bukan dari hitungannya tapi jumlah arraynya. Nah, ini bakal ke print, nanti kita bakal print array dengan jumlahnya, yang ini udah tadi dihitung dengan n nya. Nah, ini langsung kita masukin ke quicksort. Ini jadi buat nampilin sebelum diurutin. Nah, quicksort makanya kenapa pakai min 1 ya, tahu bahan karena array itu kalau mau dipanggil tuh gak bisa ya dimulai aja dari 0 gitu. Jadi ini yang jumlahnya ini tuh harus dimin dulu 1 jumlah arraynya. Berarti yang quicksort udah tadi ya, bakal masuk langsung ke sini nih ya, bakal ngurutin dari rendah ke pi 1, pi min 1, dari pi plus 1 bakal ke tinggi. Nanti langsung ya di print biasa ini, panggil n ya. Oke, mungkin sudah ya, karena di tugasnya tuh nah iya, video menampilkan wajah seperti di YouTube, algoritma dan juga contoh codingnya ya, berarti sudah terpenuhi ya. Mungkin sekian dari saya. Apa ya, berarti tidak ada lagi yang ditambahkan. Nanti sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Pak dosen sama teman-teman lain yang mungkin ikut nyimak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.